Halo, Maksian semuanya. Apa kabar nih? Gimana nih trading ataupun investasinya? Apakah berjalan dengan lancar? Semoga semuanya portofolionya selalu berkembang ya. Semoga dan juga sehat-sehat semua ya. Jangan lupakan mental dan juga kesehatan ya. Jangan sampai termakan oleh keasikan trading ataupun investasi ya para Maksian semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini perkenalkan dulu ya. Nama saya Ananda Marwanaya Putra. Saya sebagai analis saham di US ya, tepatnya di Amerika Serikat, negara Amerika Serikat. Jadi saya di sini akan memberikan outlook kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih keadaan negara Amerika sekarang dan juga beberapa perusahaan yang notabene berada di Amerika Serikat. Seperti itu ya. Mungkin kita ke headline yang pertama ya, bahwa tadi malam kalau teman-teman perhatikan ya, rekan-rekan perhatikan bahwa tadi malam itu adalah pengumuman core inflation dan juga inflation rate yang ada di negara Amerika ya. Yang notabene beberapa angka yang keluar itu di atas ekspektasi pasar ya. Ya, bagi teman-teman tidak tahu di sini inflasi itu apa? Inflasi itu adalah salah satu hitungan ataupun satuan dari barang dan juga jasa, energi dan juga harga makanan yang dihitung di situ, dan juga salah satu variabel untuk suatu negara itu menentukan kenaikan suku bunganya, dan juga inflasi juga ya teman-teman itu menandakan apakah negara itu bertumbuh atau tidak. Namun jika inflasi itu di angka yang di situ tidak di atas standarnya ataupun berada di standar inflasi di suatu negara maju ya, itu bisa membahayakan bagi negara tersebut. Seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi kepada inflation rate pada malam hari kemarin yang diumumkan bahwa ekspektasi pasar itu mengalami penurunan ya, dari year on year-nya dari 8,5% di bulan kemarin itu turun sebesar 8,1%, yaitu dari ekspektasi pasar. Namun jika kita lihat dari aktual angkanya, itu inflasi Amerika ya dari secara year on year di bulan Agustus itu turun 8,3% ya. Dan yang kita perhatikan dari sini adalah core inflation-nya ya. Perbedaannya apa antara inflation rate dan juga core inflation rate ini? Perbedaannya hanya di ketika di core inflation rate ini itu harga energi dan juga harga makanan itu tidak dihitung ya. Jadi hanya pure barang dan juga jasa ya. Dan di sini itu ekspektasi pasar core inflation rate akan naik sebesar 0,2% ya. Yang mana sebelumnya di angka 5,9% itu naik ke 6,1%. Namun tadi malam itu angka aktualnya atau angka realitasnya di angka 6,3%. Jadi notabene core inflation rate di Amerika itu naik sebesar 0,4%. Yang dimana itu menyebabkan beberapa Wall Street ya, tepatnya Wall Street itu ditutup di area merah ya. Yang pertama ada sektor Nasdaq ya. Nasdaq di sini mengalami pelemahan hampir, kalau rekan-rekan bisa tarik ya, dari titik atasnya ke titik bawah itu hampir 5% lebih. Dan penurunan ini itu terendah semenjak bulan Juni tahun 2020 ya, jika teman-teman lihat dari headline ini ya. Jadi pasar saham itu ya merupakan hari terburuknya semenjak bulan Juni di tahun 2020 dikarenakan kepanikan pasar terhadap angka inflasi yang sangat tinggi ya, dari sisi aktual maupun di atas konsensusnya ataupun di atas ekspektasi pasar ya. Apakah ini sudah merupakan penurunan yang bottoming dari sisi pergerakan pasar? Ya, patahkan dulu ataupun hindari dulu pemikiran-pemikiran seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Menurut Morgan Stanley ya, salah satu hedge fund yang mengurus keuangan di negara Amerika Serikat, termasuk yang terkenal lah di situ ya, Morgan Stanley, ada BlackRock, ada JP Morgan ya, itu mengindikasikan bahwa Wall Street, lebih tepatnya S&P 500 itu akan turun lebih rendah lagi ya, di angka 17 hingga 27% menjelang akhir tahun ini. Alasan beliau mengatakan ini apa? Karena ketakutan akan terjadinya resesi di negara Uni Eropa, dan tentunya akan kenaikan tingginya dari sisi suku bunga oleh The Fed. Karena apa? The Fed itu mempertargetkan atau menargetkan inflasi di Amerika yang saat ini itu di angka 8,3%, itu harus di akhir tahun ini harus turun ke angka 2%.
Nah, logikanya apa? Jika inflasi tinggi, itu obat satu-satunya yang bisa menurunkan angka inflasi adalah menaikkan suku bunga atau menaikkan interest rate-nya, ya. Nah, dan dari situ partisipan pasar lebih memilih untuk menjual dari aset berisikonya memindahkan ke aset yang lebih aman dan juga fixed income, contohnya seperti US dollar, ya. Jadi menaruh uangnya ke dalam deposito bank seperti itu, ya. Baik, tadi malam itu Nasdaq turun hampir 5%, lalu S&P 500 itu turun 4,3% ya, teman-teman ya. Bisa dilihat dari candle yang terbentuk di sini ya, S&P 500 turun sebesar 4,3%. Lalu ada yang terakhir adalah US 30 atau Dow Jones ya. Dow Jones itu turun hampir sebesar jika kita tarik dari atas ya ke bawah hampir 4% juga ya dari sisi Dow Jones di sini rekan-rekan semua. Jadi kita sebagai investor itu melihat hal ini yang terjadi seperti ini itu apa? Kalau saya pribadi ini merupakan opportunity untuk kita buy on weakness terhadap perusahaan-perusahaan yang bagus tentunya ya. Karena di sini Morgan Stanley itu mengutarakan bahwa ketika terjadinya penurunan yang signifikan ini, gunakan hal tersebut untuk mendapatkan salah satu perusahaan yang memang di situ anti resesi dan juga risiko untuk gain-nya itu lebih tinggi ya. Ataupun ketika recovery dia lumayan kencang ya. Salah satu perusahaan yang kita juga memiliki di produk kita Mexco adalah perusahaan Exxon Mobil ya. Dikarenakan apa? Dari sisi cash flow dan juga income dari statement Exxon Mobil itu mengalami peningkatan di kuartal 2 ini. Dan memang kalau teman-teman perhatikan ya, di pelemahan kemarin, aset yang salah satu di-defend lah, seperti itu. Ya, rejection terhadap supportnya itu adalah harga minyak. Dan salah satu produsen dari minyak di Amerika yang terbesar itu ada 2 ya, ada 3 ya, Occidental, Chevron, dan juga Exxon Mobil. Nah, kita jadikan opportunity itu penurunan yang terjadi terhadap perusahaan tersebut untuk mengambil harga di bawah. Ya, manfaatkan panic selling terhadap perusahaan tersebut itu kita sebagai menyerok di bawah. Karena apa? Salah satu investor hebat ya, yang siapa sih yang nggak kenal adalah Warren Buffett ya. Beliau pernah mengutarakan seperti ini. Jadilah pemberani ataupun be greedy when the others are fearful ya. Ketika orang-orang takut, kita harus berani mengambil risiko. Tentunya mengambil risiko ini adalah di perusahaan-perusahaan yang di situ notabene memiliki fundamental yang bagus ya. Lalu dari sisi cash flow bagus, lalu dari sisi income statement juga bagus. Exxon ya, kenapa saya omong di perusahaan Exxon Mobil ini ya? Karena kalau teman-teman lihat dari sisi harga US oil itu tertahan di area supportnya ya, dan notabene US oil ini hingga akhir tahun itu akan mendapatkan demand yang besar. Karena apa? Bumi bagian utara, yaitu negara-negara Eropa yang mengalami musim dingin di akhir tahun ini, itu akan membutuhkan pemanas, ya, heating area. Dan pemanas itu, ya, bahan bakarnya itu selain gas adalah minyak bumi dan juga batu bara. Ya, jadi kita bisa perhatikan bahwa produsen dari sisi Exxon itu salah satu produknya adalah menciptakan minyak bumi seperti itu ya. Jadi ada 3 perusahaan yang di situ notabene menjadi produsen terbesar minyak bumi di Amerika ya. Ada Chevron, Occidental, dan juga Exxon seperti itu. Jadi manfaatkan panic selling ini ya itu untuk menyerok ataupun buy on weakness terhadap perusahaan-perusahaan yang di situ mendapatkan demand dan juga di future-nya ataupun di masa depannya itu mengalami kenaikan yang signifikan seperti itu. Dan juga berkaca dari crash 2020 kemarin ya, ketika terjadi pandemi COVID-19, itu beberapa sektor yang mengalami recovery kencang adalah pertama adalah ya teman-teman ya, perusahaan-perusahaan di sektor finance. Sektor finance ini merupakan sektor yang pertama kali ketika terjadi crash itu akan recovery-nya lebih cepat daripada sektor-sektor yang lain. Karena apa? Ketika orang-orang sudah menganggap suatu ekonomi itu sudah mulai recovery, sudah mulai baik, tentu orang-orang akan mulai meminjam uang terhadap bank. Benar nggak? Ya. Nah, ketika orang-orang banyak meminjam uang terhadap bank, mulailah cash flow terhadap bank tersebut akan mengalami kenaikan yang tinggi.
Jadi sektor pertama ketika recovery ataupun ketika resesi ini memang beneran terjadi dan mulai recovery adalah sektor perbankan. Jadi teman-teman bisa perhatikan beberapa perusahaan yang bagus itu adalah JP Morgan. Ya, kenapa saya mention JP Morgan di sini? Karena memang dari sisi harga itu sudah low price, ya. Dan juga di sini JP Morgan selalu memberikan dividen, yang dimana dividennya itu setiap tahunnya itu selalu meningkat. Ya, teman-teman bisa lihat historical ke belakangnya dari JP Morgan itu membagikan besaran dividen dari 1% hingga per hari ini ataupun per tahun ini itu sudah memberikan dividen sebesar 3,43% per tahun dan yang dibagikan sebanyak 4 kali setahun. Jadi per 3 bulan dia memberikan dividen dari sisi JP Morgan. Ya, jadi sekali lagi memang partisipan pasar saat ini concern terhadap yang akan terjadinya resesi di area Uni Eropa seperti itu, dan juga suku bunga yang tinggi terhadap negara Amerika, teman-teman. Jadi manfaatkanlah momentum crash yang terjadi pada pasar tadi malam hingga pertemuan FOMC meeting yang akan dilaksanakan di minggu depan. Itu mungkin pergerakan dari US stock ataupun beberapa perusahaan di Amerika itu mengalami pelemahan dikarenakan memang suku bunga yang dinaikkan akan cukup tinggi hingga akhir tahun ini untuk menekan angka inflasi, ya, seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit update dari teknikal, ya. Salah satu perusahaan yang notabene merupakan valuasi terbesar di Amerika saat ini adalah perusahaan Apple, ya. Oke, Apple jika teman-teman lihat kemarin merupakan pergerakan Apple itu naik, maksud saya 2 hari yang lalu, ya, 2 hari yang lalu itu Apple naik sebesar 3,5% dan terlihat reject terhadap resistennya di area 163, dan tadi malam itu Apple kembali turun dengan penurunan yang signifikan, ya, di angka 5,87%. Dan saat ini Apple sedang berada dekat di area supportnya di angka 150. Namun apakah ini sudah bisa kita ambil posisi untuk melakukan pembelian? Kalau menurut saya, wait and see terlebih dahulu, karena memang fear ataupun ketakutan di dalam pasar itu masih ada, ya, terhadap suku bunga yang dinaikkan sangat tinggi. Jadi panic selling hingga malam ini ataupun hingga minggu depan itu masih akan cukup besar begitu tekanan jualnya, ya. Jadi mungkin support selanjutnya itu dari sisi Apple berada di low di bulan Mei kemarin, ya, yaitu di angka 131 hingga 135, ya. Mungkin harga akan merevisit di angka segini dulu, seperti itu, ya. Jadi untuk Apple masih wait and see terlebih dahulu, ya, teman-teman semua. Lalu ada Microsoft, ya. Bentar nih. Oke. Dari sisi Microsoft juga seperti itu, ya. Setelah mengalami penguatan 4 hari berturut-turut, ya. Namun terlihat di area resistennya di area 266 itu harga reject, dan tadi malam itu membuat gap down yang cukup besar, ya. Membuat gap di sini, ya. Lumayan besar nih gapnya, dan terjadi pelemahan sebesar 5,5%. Apakah ini sudah merupakan support dari sisi Microsoft? Jika melihat dari penurunan yang signifikan disertai dengan volume, ya, volume yang tinggi, ya, dari beberapa hari yang lalu, ini merupakan volume yang tinggi, ya. Potensi untuk Microsoft turun lebih jauh itu cukup besar, ya. Kita lihat dulu time frame, kita tarik dulu dari ke belakang, dan mungkin Microsoft akan turun ke harga di resistennya di tahun 2021, ya, di harga 240, dan harga saat ini itu di harga 251. Jadi mungkin wait and see terlebih dahulu terhadap beberapa big caps di Amerika, ya, karena kita ketahui potensi jual itu masih sangat tinggi. Dan Meta merupakan salah satu perusahaan teknologi yang mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan, ya, yaitu sebesar 9,37%. Yang mana notabene di sini Meta itu merupakan salah satu perusahaan yang memiliki valuasi yang besar, ya. Dan kita ketahui bahwa Mark Zuckerberg itu dikarenakan penurunan yang sangat signifikan ini keluar dari 10 orang terkaya di dunia, ya. Kalau teman-teman bisa riset itu, ya. Jadi Mark Zuckerberg sekarang tidak berada di 10 orang terkaya di dunia lagi, ya, dikarenakan penurunan dari sisi perusahaannya, ya, harga saham perusahaannya.
Jadi di sini Meta kembali membuat lower low-nya lagi ya, dan harga saat ini di angka 153. Jika kita lihat ditarik ke belakang ya, time frame lebih besar lagi mungkin di weekly, itu mungkin dari sisi Meta akan merevisit ke support selanjutnya di angka low yang dibentuk di tahun 2020 bulan Maret ya, yaitu di angka 145 hingga 148 sebagai support dari sisi perusahaan Meta. Jadi memang konsensus saya ataupun perhatian saya tetap terhadap perusahaan yang di sini mengalami defensif terhadap harga, yaitu adalah XOM, karena kita ketahui demand terhadap oil itu masih cukup besar, sehingga dari penjualan produk XOM ini masih cukup tinggi ya. Jadi perusahaan dari sisi pergerakan juga di sini terlihat pattern A, B, C, D ya, dan saat ini sedang berada di area support. Bagi teman-teman yang ingin masuk bisa buy on weakness di harga 90 hingga 92 dan ambil taking profit di high sebelumnya di angka 105 seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja Maxian semuanya market update pada minggu ini ya tentang US stock, bahwa partisipan pasar dan juga investor itu masih concern ataupun fokus terhadap suku bunga yang dinaikkan tinggi ya, dan itu menyebabkan pelemahan yang terjadi terhadap Wall Street tadi malam ya. Nah, dan itu menjadikan kita opportunity untuk kita mengambil posisi ataupun mencari beberapa perusahaan-perusahaan yang ketika terjadi crash recovery dengan cepat adalah sektor apa tadi? Yang saya mention adalah sektor keuangan ya, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Jangan lupa like video ini jika Anda suka, dan dislike jika Anda kurang suka. Berikan komentar Anda di bawah ini apa yang kurang dari pemaparan kami. Mungkin di video selanjutnya akan kami evaluasi seperti itu. Oke, teman-teman rekan Maxian semua, dadah.